Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halijah. Saya dari Prodi Nus S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, yaitu dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf meliputi A. Input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi. Integrasi merupakan otak dan sumsum tulang belakang mengelola informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. C. Output motoris. Mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar, yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh dan terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari euron dan sel-sel glia. Euron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian neuron. Struktur neuron terdiri dari satu dendrit, badan sel, dan akson. Struktur neuron. 1. Dendrit. Dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. 2. Badan sel. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. 3. Akson. Akson mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. 1. Neuron motorik. 2. Neuron sensorik. 3. Neuron intermediate. Berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya. 1. Bipolar, multipolar, unipolar, dan anaksonik. Bipolar terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. 3. Unipolar memiliki satu akson yang bercabang. Anaksonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Impuls saraf ketika akson dalam kondisi aktif. Akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson.
Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion A+ terbuka bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadikan bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Saluran ion Na+ terbuka. Ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion K+ terbuka. Ion K+ bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kata-kata yang mungkin kurang enak didengar, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.